Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Leo, Ademayem YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Agar channel makin berkembang, agar bisa berbagi ilmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, kita akan lanjutkan. Pemanfaatan sumber daya alam. Perhatikan gambar ayam berikut. Ayam dimanfaatkan pada bagian daging dan telur sebagai sumber makanan. Bulu sebagai alat kebersihan. Ayam dimanfaatkan bagian telur, daging, dan bulunya. Kambing domba dimanfaatkan pada bagian rambut sebagai bahan baku pakaian. Daging sebagai sumber makanan dan kulitnya sebagai bahan pakaian. Kita lanjutkan kembali. Sapi dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan kerajinan tangan. Kemudian daging sebagai bahan makanan dan susu sebagai bahan minuman. Kayu bisa diolah sebagai bahan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Kita akan melihat pemanfaatan bagian-bagian tumbuhan. Batang pohon sebagai bahan pembuat perabot rumah tangga dan kertas. Getah karet sebagai bahan pembuatan ban. Buah, daun, dan umbi sebagai sumber makanan. Serat kapas sebagai bahan pembuatan pakaian. Kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, lada, dan pala sebagai bahan obat-obatan dan bumbu masak. Hewan laut sebagai sumber pangan. Terumbu karang sebagai objek wisata laut. Gelombang laut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pengolahan sumber daya alam. Tujuannya untuk menambah nilai guna dari sumber daya alam. Contohnya, ikan diolah dengan teknologi sederhana, dengan cara dijemur, dan diolah dengan menggunakan teknologi modern dengan cara dikemas dengan kaleng. Atau sering kita sebut dengan makanan kaleng, sarden, dan lain sebagainya. Susu diolah dengan teknologi sederhana. Langsung susu sapi segar dipanaskan dengan kompor. Dan susu sapi segar dipanaskan dengan teknologi pasteurisasi dan dikemas secara modern. Teknik pasteurisasi adalah teknik pemanasan susu dengan suhu tinggi menggunakan alat canggih dan steril. Kertas terbuat dari serat tumbuhan yang berasal dari batang kayu. Kertas hanya dapat diolah di industri kertas. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kertas? Oke, kita lanjutkan proses pembuatan kertas. Pertama-tama, kayu dipotong dan dikupas kulitnya. Potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Pulp diberikan pemutih. Pulp masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Pulp dipres. Kertas digilas. Kemudian kertas digulung. Siap untuk dipakai. Karet. Getah karet disadap dan dikumpulkan dengan tangki besar. Getah karet ditambahkan zat asam dan dibiarkan membeku.
Getah karet atau latek dari pohon karet diolah menjadi berbagai bahan seperti bola, sarung tangan, dan ban. Dampak pengambilan sumber daya alam terhadap upaya pelestariannya. Berkurangnya daerah resapan air merupakan salah satu penyebab berkurangnya daerah resapan air adalah penggundulan hutan. Dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Berkurangnya daerah resapan air. Salah satu penyebab berkurangnya daerah resapan air adalah penggundulan hutan. Bagaimana upaya pelestariannya? Dengan cara reboisasi, teras siring, sistem tebang pilih, penegakan hukum, dan pengawasan oleh polisi hutan. Rusaknya hutan bakau. Penyebab rusaknya hutan bakau antara lain pembangunan pusat-pusat industri, pusat pembangkit tenaga listrik, lokasi rekreasi, dan pemukiman di wilayah pesisir. Bagaimana upaya pelestariannya? Dengan cara reboisasi hutan bakau dan membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan terbuka. Kegiatan pertambangan akan meninggalkan lubang-lubang besar di tanah, sehingga menimbulkan rusaknya lingkungan. Bagaimana upaya pelestariannya? Dengan pengolahan limbah tambang dengan baik, serta perbaikan lingkungan. Punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang sekarang ini sudah mulai punah. Contoh hewan yang sudah mulai punah seperti orangutan, gajah, hiu. Sedangkan tumbuhannya seperti kayu cendana. Adanya perburuan liar menimbulkan punahnya hewan atau tumbuhan. Sebagai upaya pelestariannya dengan pelestarian in situ dan ex situ, serta melakukan tebang pilih dan reboisasi. Sekarang ini juga pemerintah sudah melaksanakan Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Itu adalah kegiatan untuk melestarikan hewan-hewan dan tumbuhan yang langka. Demikian, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.